Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunga saffron. Laporan lanjutan 14 City Tour di Kota Bursa. Masih di Kota Bursa. Ini kita lagi di Dance Delight, toko oleh-oleh dari Kota Bursa. Tiga sama ini dari satu bunga saffron. Tiga sama ini. Okay? Ini dari mana? Dari Iran. Iran itu kualitas yang pertama, yang terbaik kita sediakan. Untuk apa? Manfaatnya khasiatnya ini. Buat asma, kanker, breast cancer, diabetes, insomnia, otak daily, especially buat anak-anak also buat orang tua, anti Alzheimer, anti aging, anti kalau mau anti miskin nah Bapak Ibu berdua. Nah Bapak Ibu, kalau mau tahu ini asli atau palsu, very easy. Kira-kira ini setengah liter air panas. Untuk setengah liter air panas singkat sekali. Situin. Apa? Ini juga lagi nggak apa. The owner rich. Now Bapak Ibu, yang asli saffron helanya sudah atas kayu tidak merah. Yang asli saffron air warnanya harus kemasan atau kuning, tidak merah, tidak orange. Yang palsu saffron helanya tinggal. Palsu saffron air warnanya merah atau orange. Itu buat masak saja. Buat nasi Arab atau nasi Arab. Okay? Buat kesehatan tidak boleh, jangan minum. Itu warna. Okay? Buat nasi Arab. Kalau suka manis, gula tidak usah. Kalau kasih gula, manfaatnya hilang. Kasih madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan City Tour kita hari ini di Paus Februari. Sekarang kita sudah sampai di kota Izmir, Pusat Dasai. Ini kita makan siang dulu bersama peserta. Nggak apa-apa, Baji. Tunggu 1 jam baru bisa jalan. Ini kita makan di Tungkar. Nah, sini makanannya kita akan makan ibis kebab, makanan khas Turki. Oke, kita di sini. Tungkar. Bi. Sini Obi. Ini menunya nih. Ayah Sofia. Alhamdulillah. Yang Di situ ada satu batu yang Iya. yang putih. Bisa Oh lihat. iya ya. Itu salah satu Devi Victory Nike Naik ya. atau Nike itu dipanggil kayak gitu. Tapi Nike yang merek Nike ambil simbol dari itu. Itu. Oh iya Bisa iya. lihat. Baju Baju dia kayak Nike. V. Itu dari Devi itu. Devi itu. Nike. Oh. Nike atau Nike. Devi, salah satu Devi dari zaman Romawi. Yang itu monumen, salah satu monumen. Di situ ada tempat yang tertutup. Itu rumah teras. Semua di dalam kota orang yang paling kaya tinggal di situ. Zaman Romawi, zaman Bizantium. Itu berarti ada villa-villa di situ. Dan di bawah ada satu bangunan yang tinggi. Iya. Itu salah satu bangunan yang paling terkenal di kota kuno ini. Celsius Library.
Itu Celsius Library. Di dalam itu Perpustakaan. zaman dulu itu ditahu salah satu library yang paling besar di dunia. Setelah Library Iskandaria. Ya, Iskandaria. Tapi mereka masih pakai apa namanya seperti buku papyrus. Iya, iya, gulungan. Papyrus itu susah ketika pakai. Itu dia pertama kali itu seperti buku yang kita pakai. Pertama kali itu dipakai di Anatolia. Ada salah satu kota kuno dekat ke Izmir juga dipanggil Pergamon. Kota kuno Pergamon itu mereka pertama kali ada library di situ juga kayak gini. Mereka pakai parchment. Parchment itu seperti paper. Pertama kali mereka tulis sesuatu di atas kulit. Dan itu dipakai seperti buku. Tapi sebelum itu orang-orang pakai papyrus. Papyrus itu susah untuk pakai. Misalnya mereka mau 50 harus buku semua papyrus itu dan harus menemukan itu dan tutup itu digulung lagi. Tutup itu lagi. Tapi pertama kali itu seperti buku lagi sekarang itu dipakai sama kulit. Mereka dry kulit dan mereka tulis di atas kulit itu dan mereka mulai pakai seperti buku sekarang kita pakai. Pergamon, kota kuno itu Pergamon masih dunia pakai nama itu seperti parchment. Page itu dipanggil A4. Page itu dipanggil parchment. Parchment itu nama itu dari Pergamon, kota kuno itu. Celsius Library dibangun abad pertama. Abad pertama zaman Romawi. Ada beberapa temple juga, misalnya ada temple tapi mungkin tidak bisa lihat. Temple itu dari zaman Romawi juga ada Artemis relief di atas itu dan ada Medusa relief di situ juga. Medusa itu mungkin tahu dari mit, dia orang yang Berkepala ular. sama Rambut ular. Dan Medusa. Athena Perempuan. Athena. ganti dia kepada orang itu karena dia jealous tentang itu. Sebelum itu dia orang yang cantik sekali dan Artemis jealous sama dia dan dia ganti rambut dia sama Menjadi ular. dan mata dia beda. Dan kalau salah satu cowok lihat mata Langsung dia jadi batu. Dia ganti di batu. Jadi batu. Berubah jadi batu kayak di cerita-cerita ini. Ya, itu salah satu Mitos. Karena itu, Iya, rambut ular. Karena itu zaman Romawi dan Bizantium mereka pakai Medusa di atas tempel, di monument atau di makam-makam. Mereka pakai itu karena mereka berpikir ya Medusa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur lanjutan, sekarang kita berada di daerah Kota Tua, peninggalan Utsmani. Tadi kita di daerah Epelesius, peninggalan Bizantium. Sekarang kita di daerah Şirince, masih di daerah Kusadasai. Ini adalah Kota Tua peninggalan zaman Utsmani. Jadi seperti ini Kota Tua di masa atau di zaman Utsmani. Oh. Toilet where is it? Oke. di bawah. Di bawah. Oke. Di belakang bangunan ini. Toilet. Yang mau ke toilet, yuk. Toilet. Ini salah satu kendaraan di masa zaman Utsmani. Ini adalah rumah bangunan dari zaman Utsmani.
Dan sekarang dibuat seperti kafe. Buat pesanan banyak-banyak. Masuk. Bangunnya sayun. Sini. Mau kemana Pian? Oke. Laju aku pakai sendal lah. Luar biasa juga dinginnya. Masya Allah. Oke, nanti akan ada laporan berikutnya. Assalamualaikum. Kita memasuki gudang wine yang ada di kota Turki, khas dari Şirince. Jadi Şirince terkenal juga dengan kota wine atau kota anggur. Ini adalah gudangnya. Wow. Seperti ini kondisinya. Oke. Bagus kemasannya nak kak. Wow. Yang Halo. Ini adalah kondisi bangunan kota tua Utsmani di zaman Utsmani. Jadi masih orisinal semua, mulai dari batu dan kayunya. Nah, ini dari kayu oaks. Oak. Karena dia mau kasih. Oke. 1, 2, 3 sama kami. Hah? Coba empat aja. Kalau Yang best seller, Kenapa? best seller. Best seller. En pahalı olan hangisi? Başka Eren var? Testing. Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di daerah Kusadasai, tepatnya kita ada di Apicius. Ini adalah bangunan tua Apicius, peninggalan dari Kekaisaran Bizantium, yang dimana kita tahu sejarah dari kota ini adalah Alexander the Great. Nah, inilah salah satu pilar-pilar peninggalan dari kota Bizantium. Wow. Yang bangunan itu di tahu Basilika, tapi ada jalan yang utama di sini. Jalan utama sampai ke harbor itu yang tadi saya tunjuk. Agora di daerah itu juga. Agora berarti kota pusat. Agora berarti city center. Semua kota center itu yang itu. Tapi ada jalan yang utama juga. Salah satu jalan yang utama ini. Bisa imajinasi dua-duanya kanan dan kiri ada kalem-kalem kayak gini, lebih kurang 4 meter Tinggi pilar. ya 4 meter tinggi, dan di atas tutup, Oh. di atas tutup, dan itu ditahu misalnya ada 2 kalem di sini, punya 2 kalem, ada toko yang kecil karena ini kota ini yang kota Perdagangan. kota perdagangan. Ada toko yang kecil di dalam itu. Dan ini bukan teater. Nanti kita ke situ. Itu dipanggil Odeon. Odeon. Basilika Odeon. Stoa. Nanti saya akan kasih tahu di situ. Silakan. Ayo. Apicius. This is selfie, right? This is weepy. Anlamayacağım, değil mi? Weepy. Ben çeksem.
Tibalah kita di Library Ephesus, adalah perpustakaan terbesar di dunia di masanya. Ini adalah saat peninggalannya. Masya Allah. Dari zaman dulu ini bangunnya sudah mewah. Dan bahan dari batunya itu dari batu granit. Luar biasa. Ini adalah jalan gedung masuk utamanya. Ini adalah tempel atau kuil dari Medusa. Medusa adalah salah satu dewi yang sering kita nonton di film, yang berkepala ular, seorang wanita cantik berkepala ular, dan setiap lelaki yang melihat matanya dia akan berubah menjadi batu. Jadi ini adalah kuilnya dari peninggalan Bizantium. Masih di daerah Ephesus. Ini kita masih berjalan di kota Bizantium kuno, peninggalan Romawi. Oke. Peninggalan dari kota Bizantium. Masya Allah. Biar kurangin dingin teriak-teriak. Gimana kita? Bursa. 5 unggul. Mantap. 5 unggul. Mantap. PKS. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di daerah Gosadasi. Sekarang kita ke tempat ke pabrik pembuatan jaket kulit domba khas dari Turki yang biasa dibuat brand untuk merek terkenal seperti LV, Chanel. Nah, di sini pabrik pembuatannya. Nuansanya sangat unik. Ini ada gembok-gembok sama seperti di jembatan Prancis dan juga di tembok di Italia. Karena sih gembok dari saya.
Obi. Ya, inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di Kota Pamukkale dan kita akan makan siang dulu sebelum kita ke tempat Hierapolis dan Cotton Castle. Nah, inilah daerah tempat kita akan makan. Nah, Cotton Castle atau biasa disebut dengan Istana Kapas. Di sana juga terdapat kolam air panas yang dibentuk oleh alam dan hanya ada di kota Pamukkale, tepatnya di Turki. Konon ceritanya, bagian dari mitos adalah kolam itu pernah digunakan oleh Ratu Cleopatra. Kita semua sudah pernah kenal atau sudah pernah dengar siapa itu Cleopatra, salah satu ratu yang sangat cantik. Nah, katanya informasinya bahwasanya Cleopatra berendang di situ, wajahnya semakin cantik. Nah, kita akan coba, bukan berenang sih, cuci muka aja, siapa tahu tambah ganteng. Oke, sekian untuk laporan hari ini. Kita akan lanjutkan nanti pada saat kita akan ke Hierapolis atau Istana Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Colosseum pada peninggalan kerajaan Hierapolis. Dari kota kuno Hierapolis. Ini ancient theater. Itu di tahun lebih kurang 10.000 orang bisa duduk di sini. Dan ada theater dan ada musical shows di situ. Dan di bawah ada Gladiator Wars, itu di tahu kayak gitu. Gladiator Wars itu dari zaman Romawi, orang dan singa lain ya. Singa. Orang dan singa atau orang dan orang fight dan kill yang lain. Saling membunuh. Ya. Terus orang-orang nonton itu seperti teater dan di lebih kurang semua ancient theater dari zaman Romawi semuanya ada kayak gitu juga. Tapi ini ada juga, tapi ada skena. Di skena itu ada theater shows juga. Dan di atas ada bangunan juga, bisa lihat dari sini. Itu salah satu bangunan yang penting di sini. Itu Gereja Saint Philip. Gereja Saint Philip itu dari zaman Bizantium juga. Tapi Saint Philip itu orang yang terkenal untuk Bizantium dan orang yang terkenal untuk sejarah Kristen juga. Dan di bawah
kalau lihat di bawah, ada temple di bawah itu. Dan ada orang-orang di situ mungkin lihat. Setelah itu ada daerah sama pohon-pohon banyak. Itu daerah Antique Pool. Daerah Antique Pool itu dipanggil seperti apa namanya yang cewek itu. Cleopatra ya. Cleopatra Pool itu dipanggil kayak gitu juga. Kalau cerita itu ditahu Cleopatra datang ke sini dan dia berenang di sini. Itu cerita. Ya. Dan setelah itu ada bangunan lagi yang lebih besar. Saya tunjuk itu kamar mandi dari zaman Romawi. Dan setelah itu di bawah ada putih mulai di situ. Warnanya putih mulai di situ. Setelah ini kita ke situ. Kita ke tempat yang paling terkenal di sini. Kalau mau foto di sini boleh 15 menit waktu bebas untuk foto-foto. Kalau mau foto grup, Ya, foto grup. Oke. silakan ke Duduk sini. Saya akan tidak duduk. Silakan ke sini dan lihat saya akan foto dari sini. Oh ya, oke. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pamukkale. Sekarang kita ada di kota Denizli, Pamukkale. Nah, Denizli adalah kota yang terkenal dengan tekstilnya. Jadi seluruh dunia dari Jabat, Aman sebelum Utsmani, masih zaman Bizantium sudah terkenal dengan tekstil atau dengan khas woolnya. Kita ada di salah satu pabrik terbesar di Denizli, di Pamukkale, yaitu Farol. Oke, Farol. Oke, ini adalah salah satu pabrik tekstil terbesar di kota Denizli. Oke, kita masuk. Oke, seperti ini. Jadi barang di sini semua itu khas dari cotton atau dari kapas. Karena di sini terkenal dengan pabrik kapas atau farming atau perkebunan kapas. Di dalam ininya aja udah dingin. Oke. Hello, welcome to our old textile. I will give you a short information. For example, we can begin with this blanket. It's double side. One side made of bamboo for winter, and one side made of cotton for summer. It's about Bolak-balik. yeah. It's about 2 kilos. For big packs like this, we have outside vacuum service. It's free. We have different sizes pillows, anti-stress, yeah. For Miskin ada nggak? anti-slowing, anti-boros, for neck Kita harus kerja. Nanti This is our product made of nanotechnology. It's 100% cotton. We make short test. This is Turkish tea and coffee mix. It's waterproof. Waterproof ya. Anti basah. sintetis gitu ya. Very simple. Ini caplak meja. This is tablecloth and finish. Kalau nggak punya meja. The second section is for towels. Towel. Yeah, look. We have bamboo towels, very soft. Lagi mencoba makanan khas kota Dinar, opium stick atau bubuk opium yang dicampur dengan yogurt dan madu. Ini opiumnya bukan untuk yang narkotika, jadi hanya untuk
kesehatan. Seperti ini. Ini sudah di mix, belum di mix. Ini something like this. Oke. Kita coba. Sudah enak. Dia seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan lanjutan hari ini. Sekarang kita berada di kota Konya. Kota Konya adalah kota sangat yang bersejarah, di mana kota Konya ini adalah salah satu ibu kota yang dulu pusat dari perdagangan waktu zaman Seljuk sebelum Utsmani. Jadi di sini kota perdagangan karena sini adalah jalur sutra. Jadi ibu kota dari zaman Seljuk sampai zaman Utsmani. Kota Konya adalah tempat yang bersejarah karena di sini juga ada salah satu alim ulama yang paling terkenal yang wafat dari sini, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Ulama Sufi. Jadi Maulana Jalaluddin Rumi itu adalah ulama sufi. Ulama sufi yang asalnya sebenarnya dari Tajikistan. Pada saat perang dengan Mongol, kabur atau lari dari Tajikistan menuju Turki, tepatnya di kota Konya. Beliau ke Turki itu diminta sama orang-orang Turki. Karena mereka mau belajar ilmu Islam. Ilmu Islam, ilmu sufi. Jadi diboyonglah semua keluarganya ke Turki. Ke Turki, tepatnya di kota Konya. Konya. Kita akan menuju makam dari Maulana Jalaluddin Rumi yang tepatnya ada di sebelah sana, yang berkubah biru. Dan kubah biru itu ada sejarahnya juga. Kenapa? Karena sebelum wafat Jalaluddin Rumi, yaitu pada tanggal 17 di bulan 12, beliau sempat mengucapkan kepada murid-muridnya bahwasanya saya tidak meninggal. Saya hanya mau bertemu dengan kekasihku di langit. Jadi pemahaman murid-muridnya bahwa langit itu warnanya biru, makanya kubah makamnya itu berwarna biru. Jadi almarhum Maulana Jalaluddin Rumi tidak menyarankan untuk muridnya untuk menangis, karena kenapa, dia hanya ingin bertemu dengan kekasihnya. Oke, untuk sementara sekian laporan. Nanti kalau setelah tiba di depan makam, kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mevlana Jalaluddin Rumi di dalam itu. Tapi tadi saya sudah cerita tentang itu, kenapa itu biru. Sudah tahu, semua sudah tahu itu. Masuki untuk museum dan makam Mevlana dari situ. Kita bisa masuk dari situ, tapi ada plastik di situ, bisa pakai itu. Laos itu bisa pakai. Itu masuk. Ini adalah kamar-kamar para sufi-sufi. Di dalam itu ada makam Mevlana, ada bapak Mevlana, ada ibu Mevlana juga. Dan ada kamar lain itu seperti museum, di dalam itu barang yang Mevlana pakai dan buku-buku Mevlana. Boleh. Ada kamar-kamar dia. Kenapa? Boleh video. Boleh. Ada kamar-kamar di sini. Kamar-kamar ini dipakai oleh orang dervish yang tadi saya bilang. Pelajar-pelajar. Ya. Iya. Belajar. Santri-santri. Dan apa namanya, murid-murid itu. Dan yang itu dapur yang semua makanan dimasak di situ, dan ada orang itu yang dites di situ juga, dapur itu. Setelah semuanya kita kumpul di tempat yang tadi saya tunjuk, Museum Cafe. Di depan Museum Cafe ada beberapa pintu keluar. Kita akan pakai itu karena itu depan bis kita. Kita akan kumpul di Museum Cafe 30 menit lagi. Yang biasa ada toilet di depan itu, tapi lagi ada bersihkan di toilet itu. Kalau nanti itu buka bisa pakai. Kalau tidak dibuka, nanti kita akan berhenti lagi untuk toilet sama bis.
Oke. Oke. 30 menit lagi kita kumpul di Kita akan memasuki makam Maulana Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalatu la ilaha illallah. Ini adalah makam sekaligus museum dari tokoh sufi yang paling terkenal, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum la ilaha illallah. Ini adalah makam dari keluarga Maulana Jalaluddin Rumi, orang tuanya, terus beliau, anak-anaknya, ini dimakamkan di sini. Masya Allah. Ini adalah makam Maulana Jalaluddin Rumi yang berkubah hijau. Makam Maulana Jalaluddin Rumi, tokoh sufi terkenal yang kondang baik di dunia. Nah, mamamu belajar ilmu ini. Apa? Sufi. Oke, kita lihat semua lagi. Bismillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah Al-Quran peninggalan Maulana Jalaluddin Rumi di zaman Ottoman. Masya Allah. Maulana Jalaluddin Rumi selain sebagai tokoh sufi, beliau adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal di dunia. Ini adalah manuskrip atau kitab tulisan dari Maulana Jalaluddin Rumi. Halo. Ini adalah celup sorbannya. Ini adalah jubahnya yang sering digunakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Aku udah cukup. Ini
di zaman Ottoman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah rumah zaman dulu, di zaman Utsmani. Seperti ini. Cuaca di luar sana minus 7 derajat, sangat dingin, Masya Allah. Tapi para peserta tidak gentar dan sangat bersemangat untuk mengunjungi makam Jalauddin Rumi. Masya Allah, tabarakallah. Ini beberapa kamar-kamar para santri-santri yang belajar. Oke. Ini adalah isi kamar dari para santri-santri museum. Ini alat musik yang digunakan pada saat tarian dance sufi atau zikir sufi. Ini adalah bendera zaman Khalifah Utsmani. Ini adalah tasbih yang digunakan oleh zikir. Yavru hayvanlar olmasın devletlerin kullandıkları yay koklar. Keşke uzak banyo veya Jadi tiap kamar santri ini dijadikan tempat-tempat peninggalan dari Maulana Jalauddin Rumi. Masya Allah, tabarakallah. Suhu di sini minus 7 derajat, Masya Allah. Ini ada bendera di masa Khalifah Utsmani. Sampai kolam pun ini membeku. Kita masuk, ini adalah dapur atau tempat masak dari masa Jadi kondisi seperti inilah sebagai gambaran di masa Maulana Jalauddin Rumi. Jalan sana Durai. Beginilah proses belajar dan makan di masa Maulana Jalauddin Rumi. Masya Allah. Kita, era polis, terima unggul.
BKS jaya selalu. Mana kita? Korea. Prima unggul. Mantap. Prima unggul. Mantap. BKS jaya selalu. Mana kita? Korea. Prima unggul. Mantap. Prima unggul. Mantap. BKS jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sekitar kota di Pamukkale. Tanggal 4 Februari ini kita lanjutkan perjalanan. Kita akan menuju ke Cappadocia. Nah, sebelum kita ke Cappadocia, itu jarak dari Pamukkale ke Cappadocia kurang lebih 9 jam. Sekarang kita posisi lagi di rest area di kota Dinar. Nah, kota Dinar ini tepatnya kita di Dinleme Tesisi. Dinleme Tesisi. Kota Dinar terkenal dengan kota penghasil opium. Nah, tapi opium di sini bukan untuk narkoba atau mabuk, enggak. Di sini opiumnya untuk makanan, untuk buat dessert, untuk warga lokal. Ini salah satu paketnya. Ada beberapa aktivitas di sini juga yang tadi saya bilang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kota Konya. Ini adalah kota kecil yang bernama Sultan Hani. Sultan Hani ini, kota kecil ini terkenal dengan sejarahnya. Ini adalah di masa kejayaannya di era Kesultanan Seljukluk sebelum kekhalifahan Utsmani. Sebelum kekhalifahan Utsmani. Posisi di Sultan Hani ini untuk hawanya kurang lebih minus 5 derajat. Nah, ini salah satu bangunan yang namanya Karavansaray. Karavansaray ini adalah salah satu bangunan di masa era Kesultanan Seljukluk, di mana Seljukluk ini adalah tempat pusat perdagangan atau pusat dari jalur sutra. Jadi semua dari negara Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara untuk melakukan perjalanan perdagangan melalui jalur sutra ini adalah pusatnya. Jadi Karavansaray ini adalah pada masa Kesultanan Seljukluk itu adalah hotel atau penginapan para pedagang yang akan melakukan penjualan atau perdagangan di kota Konya. Karena kota Konya dulu terkenal dengan ibu kota dari Seljukluk, salah satu kota terbesar di Turki. Jadi Karavansaray ini digunakan oleh para pedagang untuk bermalam atau menginap selama 3 hari. Jadi selama 3 hari dia akan melakukan untuk menginap di sini untuk istirahat, dan semuanya itu gratis, makan gratis. Itu semua disiapkan, difasilitasi oleh Sultan Hani. Itu di Kesultanan Seljukluk sebelum Kesultanan Utsmani. Oke, inilah kondisi kota Sultan Hani, kota kecil di Provinsi Konya. Kondisi salju masih sangat tebal. Ini sampai minus 5 derajat.
Oke, sekian laporan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi karena kita akan melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 1 jam 40 menit untuk menuju hotel di Kapadocia. Jadi untuk perjalanan berikutnya atau traveling berikutnya kita akan lanjutkan besok, yaitu safari tour dan naik balon udara. Dingin, gila.